Shalom. Shalom. Selamat pagi. Segenap majelis jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKP nomor 7, bait 1 dan 5. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umatnya. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita akan bersama merayakan syukur kita untuk YPBK, dan tema ibadah kita pada minggu ini adalah YPBK menjadi ruang inklusif. YPBK menjadi ruang inklusif. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya untuk setiap kita. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Inilah salah satu bentuk dan bagian kita untuk mendidik dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus, seperti dalam kisah Alkitab. GKJW juga bertanggung jawab untuk melaksanakan panggilan ini. GKJW adalah kita, dan kita bertanggung jawab untuk melaksanakan panggilan ini melalui merawat dan melaksanakan tugas panggilan dalam pendidikan melalui YPBK. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal sebagai kisah tentang YPBK. Sesuai dengan anggaran rumah tangga YPBK, kita mengetahui bahwa Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau yang biasa kita kenal dengan YPBK bertujuan untuk membangun putra-putri bangsa Indonesia yang berkarakter Kristiani yang unggul, yang kuat, terampil, cerdas, bersikap dan bermoral mulia demi tercapainya kehidupan sejahtera lahir dan batin melalui usaha di bidang pendidikan. Terdapat brand image berwujud pembinaan iman sebagai landasan wujud nyata kasih Allah. Kegiatan rutin yang dimiliki YPBK berupa supervisi, mentoring, pembinaan pemimpin sekolah dan workshop
kepada kepala sekolah dan ini berjalan rutin. Saat ini YPPK memiliki setidaknya 41 cabang yang terdiri dari 12 sekolah kelompok bermain, 36 sekolah taman kanak-kanak, 15 sekolah menengah pertama atau SMP, 4 sekolah menengah atas atau SMA, 2 sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan juga 2 balai latihan kerja. Pada bulan Februari tahun 2022 telah diadakan Omniscience dengan beberapa kegiatan yang dilombakan, antara lain lomba baca puisi, storytelling, senam buah roh, dan paduan suara. Terdapat potensi dan kesukacitaaan yang bertumbuh di dalamnya. Namun meskipun demikian, keberadaan dan situasinya masing-masing kita dalam unit sekolah YPPK yang sedikitnya memiliki jumlah murid beberapa di antaranya TK Wonoakur dari MD Malang 2, TK Kedangan yang berada di MD Kediri Utara 1, TK Sundembak di MD Malang 2, TK Wonoasri di MD Kediri Utara 1, SD Ngake di MD kita Majelis Daerah Malang 1, SD Bulusari di Majelis Daerah Kediri Utara 1, SD Wonoasri di Kediri Utara 1, SMP Ngoro di Majelis Daerah Jombang Surabaya Barat, serta SMP Tunjurrejo yang ada di Besuki Barat. Demikian juga dengan kompetensi para guru serta kemampuan anggaran dan kesejahteraan guru serta kapasitas pengurus adalah tantangan ke depan bagi YPPK, bagi kita. Dan melalui ibadah ini kita bersyukur sekaligus merayakan bahwa Tuhan telah mempercayakan setiap kita untuk ambil bagian dalam upaya mencerdaskan dan mengadakan persembahan syukur untuk mendukung setiap rencana yang dimiliki YPPK. Dan saat ini mari kita merespon panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk senantiasa merawat panggilan untuk mencerdaskan kehidupan kita bersama-sama mendukung kita dari ladang Tuhan di YPPK ini, dan kita bersama-sama akan memberikan dukungan yang terbaik baik dalam doa, dalam dana, dalam daya. Kita percaya bahwa kesatuan hati kita yang memampukan karya pelayanan kita akan terus kokoh maju ke depan. Kita merespon panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan Mas YPPK. Sehati
Dalam Kolose 3 ayat 20 sampai 21 tertulis demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Kita melihat pentingnya pendidikan dan pengajaran, dan kita sering melupakan bahwa sejatinya kehidupan belajar pertama kali bagi seorang anak ialah dari keluarga. Sebagai anak, kita sering abai terhadap didikan dan ajaran dari orang tua kita, menganggap sepele dan tidak penting kepada hal baik yang sedang ditanamkan dalam diri kita untuk menjadi anak-anak kepunyaan Allah di masa mendatang. Merasa diri paling benar dan paling tahu segala sesuatu. Pun sebagai orang tua, kita juga seringkali merasa bahwa kedewasaan dan pengetahuan kita akan hidup adalah yang paling baik dan yang paling benar. Merasa tidak perlu juga belajar memahami apa yang anak-anak kita perlukan, enggan belajar dari bawah. Untuk itu marilah saat ini kita menyadari, mengingat, mengakui, dan menyesali setiap kelemahan kita serta keterbatasan kita di hadapan Tuhan, Sang Guru, Sang Pendidik sejati yang selalu dengan sabar mengajar dan mendidik kita. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil saat ini, kita menaikkan doa-doa pribadi kita melihat kembali betapa pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam kehidupan kita, tapi kita sering abai terhadapnya. Allah yang berlimpah kasih, kami sungguh menyesal karena kurang aktif dalam menanggapi kasih-Mu. Kami menyesali segala perbuatan kami, dan kami ingin memperbaiki diri serta hidup kami untuk lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dan kuatkanlah kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ampuni aku dalam cinta-Mu. Di satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu, memandang wajah-Mu. Ampuni aku
Ia memberikan kepada kita semua berita sukacita melalui pengampunannya, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Demikianlah yang tertulis untuk setiap kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita bersama memperbaharui diri, membuka diri kita kepada teladan yang baru yang Tuhan anugerahkan, yang mengacu pada pengampunan dari Allah, untuk senantiasa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyadari pentingnya kesediaan diri untuk diajar dan belajar dengan kerendahan hati, sebagaimana kita adalah milik Kristus, satu tubuh, melekat pada satu pokok yang sama. Dan mari kita merespon berita pengampunan ini dengan kita saling berjabat tangan dan mengatakan, aku diampuni. Kita bersama menjabat tangan sebelah kita, mengikrarkan bahwa aku diampuni, demikianlah kita semua juga diampuni oleh Allah. Semoga pengampunan ini mendatangkan sukacita bagi kita, dan kita senantiasa mau mengikrarkan diri untuk diperbaharui, belajar, dan diajar. Lihatlah sekelilingmu, kita pujikan bersama-sama di bagian yang pertama dan yang ketiga.
Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita ambil saat itu kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari pagi ini kami dapat berkumpul beribadah di gereja ini. Kalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, kami akan belajar tentang firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Demikian Tuhan, kami yang jauh dari sempurna, hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk bacaan kita yang pertama berambil dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 yang demikian. Cita-cita dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida besar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang telah dibaca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau aku tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang ngeluh di depan orang yang meruting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghidupkan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Pendeta
pembalasan Mazmur dari Mazmur 22 ayat 25 sampai 32. Silakan Bapak Ibu Jemaat menyanyikan refnya. Apa
Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Yohanes 4 pasal 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 pasal 7 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang ketiga yang akan kita baca bersama-sama terambil dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 8. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita merawat banyak tanaman untuk mengisi waktu luang.
beginilah gambaran bagaimana kita sedang merawat kehidupan, merawat tanaman. Dari tanaman kita bisa melihat, bisa belajar bagaimana sejatinya kehidupan ini sedang diusahakan. Dan hari ini kita belajar tentang pokok anggur, tentang tanaman anggur. Mungkin kita sering membaca di Alkitab dan kita sering sekali membaca tentang bagaimana kisah petani anggur, pohon anggur itu berkali-kali dijadikan perikop bacaan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pohon anggur, tanaman ara itu kan seringkali dijadikan topik pembahasan. Ya, kita melihat bahwa hubungan antara pokok anggur dan ranting dalam bacaan kita pada pagi hari ini sedang dipakai Tuhan untuk menceritakan relasi antara dirinya dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat kehidupan umat Yahudi itu dekat sekali dengan narasi pemeliharaan anggur seperti yang saya sebutkan. Memang itu karena pegunungan Yudea dan Samaria itu mungkin tidak bersahabat, tidak kondusif sebagaimana kalau di Indonesia ini padi jagung. Kalau di Yudea dan Samaria memang tanaman yang sangat menghasilkan, tanaman yang sangat menjanjikan itu adalah tanaman anggur. Itu kenapa banyak sekali sebetulnya orang-orang yang berusaha dengan menjadi petani-petani anggur. Dan pohon anggur menceritakan tentang kehidupan yang tentram. Karena dari anggurlah penghasilan seseorang bisa menjadi sangat banyak. Dan biasanya pada bulan-bulan seperti Februari atau Maret itu ada kegiatan pembersihan. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah dari pohon anggur ini akan dipotong dan dibuang. Dan pembersihan ini bisa menjadi sangat drastis begitu. Artinya hanya tinggal pokok anggurnya saja yang akan dibiarkan tinggal, dan barangkali bisa jadi ranting-rantingnya itu dibuang, dihabiskan. Nah, sedangkan pada bulan Agustus, kalau tadi bulan Februari dan Maret itu bulan pembersihan, bulan Agustus setelah daun-daun tanaman anggur itu muncul, ada tahap pembersihan kedua. Ada tahap pembersihan kedua yang mana tunas-tunas kecil itu yang tumbuh itu akan dipangkas supaya getah tanaman itu lebih kuat mengalir pada ranting-ranting yang akan berbuah. Jadi ranting-ranting yang baru. Bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu dan Saudara. Pemangkasan ini bertujuan agar getah itu mengalir kepada ranting-ranting yang justru mungkin sangat menghasilkan, yang akan mendatangkan kesuburan. Jadi kalau kita melihat pemangkasan ini bertujuan supaya getahnya itu mengalir kepada ranting yang tepat. Dan kalau kita melihat, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan di ayatnya yang ketiga dari Yohanes pasal 15 yang tadi kita baca. Saya akan membaca untuk setiap kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita memperhatikan di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ada makna yang berusaha disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ini sedang membesarkan hati para pendengar, para murid-muridnya, kita, bahwa yang dapat membersihkan kita, yang dapat membersihkan mereka adalah ajaran-ajaran yang keluar dari mulut Tuhan, yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, kepada setiap kita. Dan ajaran-ajaran yang membersihkan itu terwujud dengan maju dalam pertumbuhan iman. Perumpamaan tentang mekanisme perawatan pohon anggur ini membawa kita kepada satu pemahaman bahwa suatu hal yang bisa membersihkan ranting-ranting itu adalah ajaran, didikan, pengajaran atau pendidikan. Dan Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya seseorang untuk bertumbuh dengan cara atau momen belajar. Dengan belajar, seseorang sedang diajak untuk bertumbuh. Jadi kalau kita berpikir mengaitkan ini, ranting-ranting pohon
pembersihan kedua keluar kita itu akan mengalir kepada ranting-ranting ini, dan momen pembersihan ini mengajarkan kepada kita bahwa dari korelasinya di ayat yang ketiga, yang bisa membersihkan ranting-ranting ini adalah ajaran-ajaran Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sedang mengemas tentang ini, pentingnya didikan dan ajaran bagi setiap kita untuk kita senantiasa dibersihkan, dibaharui. Dengan belajar, kita ditunjukkan apa yang baru, kita ditunjukkan apa yang baik, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang bisa mengubah karakter kita. Dan salah satu upaya kita untuk terus menjadi ranting yang sehat dan menghasilkan buah itu ialah karakter atau sikap untuk mau senantiasa belajar. Belajar adalah salah satu bentuk atau sikap kerendahan hati. Tentu barangkali setiap kita merasa bahwa kita sudah lulus SD, SMP, SMA, atau SMK, barangkali juga sudah ada yang mengenyam pendidikan strata 1, sarjana, atau juga sedang menjalani masa studi lanjut S2 begitu. Kita merasa bahwa oh ya, kita sedang belajar. Tapi barangkali momen belajar itu sudah berhenti kepada sesuatu yang hanya di kepala. Tapi kita melupakan, mengesampingkan bahwa hati kita juga sedang diajar untuk senantiasa belajar. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti mengetahui sesuatu. Ketika kita berhenti mengetahui sesuatu, kita berhenti menghasilkan buah. Dan ketika kita berhenti menghasilkan buah, artinya kita harus siap untuk dipangkas. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Tuhan Yesus itu sering digambarkan sebagai guru agung, tempat bagi banyak orang, bukan hanya bagi para murid, untuk belajar dan mengetahui sesuatu. Kalau kita melihat bahkan Tuhan Yesus digambarkan sangat giat belajar itu pada momen ketika ia berada di bait Allah saat usia 12 tahun. Tuhan Yesus bukan hanya digambarkan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai seorang murid yang pernah belajar di bait Allah. Bagaimana pentingnya didikan, pentingnya belajar, momen belajar dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun belajar. Tuhan Yesus pun mendidik. Nah, sekarang kita melihat dalam diri seorang pengajar. Kita semua adalah pengajar. Kok bisa? Saya bukan guru. Bapak Ibu dan Saudara, panjenengan adalah orang tua. Panjenengan semua adalah orang tua, adalah ayah, adalah ibu. Tempat anak pertama kali belajar dari mana? Kalau bukan dari panjenengan. Tempat anak belajar pertama kali itu adalah dari keluarga. Kita diajak untuk melihat apakah kita sudah menjadi pengajar, pendidik yang baik bagi anak kita. Pun kita sebagai anak-anak diingatkan, apakah kita juga sudah belajar dengan baik dari orang tua kita, dari orang-orang yang lebih dahulu, dari orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa pengajaran yang diberikan kepada murid-murid Tuhan dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid ini bodoh. Bukan. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap, melihat bahwa para murid ini bodoh sehingga mereka harus belajar dan diajar. Tetapi ini salah satu cara pemberlakuan kasih dari Tuhan bagi para murid. Kalau dalam bacaan kita di 1 Yohanes pasal 4 tadi disebutkan banyak sekali penggambaran mengenai bagaimana kasih itu diberlakukan melalui Yesus Kristus. Dan di ayat 7 sampai ayat 8 kalau kita memperhatikan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8 kita bisa melihat bahwa ada karakter mengenal.
YPPK. Mengajak setiap kita untuk menghayati bagaimana gereja dalam diri GKJW bukan hanya dalam bangunan, tetapi setiap kita yang duduk di sini, kita sedang memperlakukan kasih dalam bidang pengajaran atau pendidikan. Dengan belajar, kita sedang memperlakukan kasih yang digambarkan dalam diri Allah, karakter Allah. Dan melalui YPPK, kita sedang menunjukkan upaya kita untuk ikut berupaya memajukan kesejahteraan bagi banyak orang. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa dengan diberkati ini, kita berharap untuk terus menghasilkan kata-kata tunas-tunas yang baik, yang siap untuk dipanen buahnya, menghasilkan buah-buah yang manis dan yang mahal harganya dari momen kita belajar dan menghargai pendidikan. Mau merefleksikan untuk setiap kita, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk kita refleksikan bersama. Kira-kira apa yang ingin Anda pelajari hari ini? Apa yang ingin Anda pelajari satu minggu ini? Dan apa yang ingin Anda pelajari satu bulan ini? Selamat belajar. Tuhan mengasihi dan memberkati setiap kita. Kita mengucapkan ketika kami melihat bahwa kehidupan kami bisa tiba di hari ini, itu semua karena didikan dan ajaran Tuhan yang terus mengingatkan kami bagaimana kami akan melangkah dan kemana kami akan menuju. Tuhan, kami adalah ranting-ranting kepunyaan Tuhan. Jadikanlah kami ranting-ranting yang setia, yang senantiasa mau untuk dibersihkan dengan sikap kerendahan hati yang ditunjukkan melalui kerelaan hati kami, kesediaan kami untuk terus belajar dalam kehidupan kami. Kami siap untuk berbuah, kami siap untuk senantiasa melekat kepadamu, Sang Pokok Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita merespon pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 309, baik yang pertama dan yang kedua, biar betul-betul dikatakan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur sejatinya kami memiliki pendidik agung, kami memiliki guru agung, yaitu Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk senantiasa belajar dan memperbaharui diri kami, memperbaharui kehidupan kami supaya semakin serupa dengan Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami mengucap syukur, kami menaikkan beberapa kerinduan kami, harapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan meletakkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini dengan segala potensi dan kekuatan serta kekayaan yang dimiliki. Kami mengucap syukur untuk banyaknya ragam yang menghiasi kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa merawat dan menjaga setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami melalui bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, kami sudah memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kami selanjutnya. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengokohkan orang-orang yang nantinya akan duduk di pemerintahan, baik itu pemerintahan yang pusat yang tertinggi hingga pemerintahan di lingkup yang terkecil di daerah-daerah tempat kami tinggal. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan ke dalam kehidupan mereka hikmat roh, takut akan Tuhan, tanggung jawab, di mana mereka akan memimpin kami mengupayakan kehidupan yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan meletakkan kami di GKJW Jemaat Kepanjen, tempat yang subur untuk kami tumbuh dan berkembang dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui persekutuan kami di GKJW Jemaat Kepanjen ini, nama Tuhan juga terus dimuliakan melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Di saat kami harus bekerja, di saat kami harus bersekolah, di saat kami harus hidup dalam bermasyarakat. Kami menyerahkan untuk Bapak Gembala kami, pemimpin kami di tempat ini, Bapak Pendeta Widi Kurnianto, bersama dengan keluarga. Kami mengucap syukur atas pelayanan yang senantiasa diberikan. Kiranya Tuhan juga terus mengaruniakan kebijaksanaan, hikmat roh takut akan Engkau yang turun dalam diri hamba-Mu. Kiranya boleh terus melayani setiap kami umat kepunyaan Tuhan dengan bijaksana. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota majelis jemaat, penatua dan diaken yang Tuhan juga anugerahkan ke dalam persekutuan kami ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hati yang terbuka, hati yang siap untuk melayani Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan juga terus memberkati. Untuk setiap kami, keluarga demi keluarga, pribadi, lepas pribadi, umat kepunyaan Tuhan dalam kehidupan individu kami, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan menjaga. Untuk setiap harapan, anak-anak dan cita-cita kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami saat ini Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, yang mungkin saat ini memerlukan perawatan di rumah sakit, maupun yang harus mengalami rawat jalan di rumah maupun di tempat lain. Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau saudara kami. Tangan-Mu selalu terbuka, tangan-Mu selalu menjamah, menyediakan
minuman, obat-obatan, tenaga medis, juga keluarga yang senantiasa dengan setia merawat dan mengupayakan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Biarlah melalui hal-hal ini saudara-saudara kami beroleh kesembuhan dan pemulihan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Biarlah dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami juga senantiasa tengadah dan menantikan harapan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga saat ini menyerahkan Tuhan untuk perkumpulan kami keluarga demi keluarga pribadi lepas pribadi yang mungkin saat ini kami sedang merindukan untuk pekerjaan yang lebih baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap hal yang kami miliki, potensi kami, kekuatan kami, bakat dan talenta kami yang kami miliki. Kiranya Tuhan menganugerahkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dimana kami bisa menunjukkan bakti terbaik kami melalui hal-hal baik yang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Untuk setiap kami yang sedang merindukan untuk pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan kiranya juga memberkati. Biarlah kemampuan yang Tuhan anugerahkan, kepandaian yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami dapat kami salurkan, dapat kami berikan yang untuk kebaikan banyak orang, bukan hanya bagi kami, melalui tugas panggilan kami dalam pendidikan. Kami yang saat ini juga merindukan untuk pasangan hidup. Tuhan yang kiranya memberikan kepada kami pasangan hidup yang sangat terbaik. Orang-orang yang Tuhan anugerahkan kiranya bisa menjadi rekan seperjalanan kami untuk menumbuh kembangkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal yang ingin kami aturkan, tapi karena kelemahan dan keterbatasan kami belum dapat mengatakannya, belum dapat mengungkapkannya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memilih hati kami jauh lebih dalam dan lebih mengenal dari siapapun yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Kami aturkan segala puji, hormat dan syukur serta kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita di pagi ini. Dalam rangka ibadah syukur YGBK, selain ada persembahan kantong, nanti ada persembahan amplop.
amplop syukur YBBK. Jika kantong sudah berjalan di kursi ke baris ke-2 dan ke-3, monggo Bapak Ibu yang berkenan bisa maju ke depan menyerahkan amplop pada kotak yang telah tersedia. Yang mendasari persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 108. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Untuk mengiringi persembahan syukur di minggu pagi ini, kita buka nyanyian NKB nomor 134. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan selesai. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kami. Persembahan syukur YBBK, persembahan syukur memperingati hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Persembahan syukur atas pekerjaan kami dan persembahan syukur lainnya Tuhan. Bapa di surga, terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, kiranya boleh berguna bagi pengelolaan dan pelayanan bagi YBBK dan pelayanan kasih di dalam jemaat kami, jemaat GKJ Kepanjen. Bapa di surga, kami berdoa bagi pengelola persembahan Tuhan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh syukuri ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan roh akan takut akan Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan akan berkat-berkat kami
yang masih ada dalam rumah kami, yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami. Tuhan juga berkati segala upaya kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Penekanan kita jemaat pada minggu hari ini, yang pertama dari Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, perayaan Paskah KPA akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9. Mohon Bapak Ibu yang kagum dan payah atau putra putri yang ada di KPAR, kita bersama-sama menyambut kegiatan Paskah ini. Yang kedua, pada hari ini akan diselenggarakan sidang majelis jemaat Kepanjen yang pertama di tahun 2024. Hari Minggu 28 April 2024 pukul 9 sampai dengan selesainya, mengundang majelis jemaat, komisi, pokja dan ketua kelompok. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan ibadah unduh-unduh akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 waktu pukul 18 atau 6 petang, tempat di aula gereja, mengundang KPT, Pokja Unduh-Unduh dan PHMJ. Dan berita yang terakhir mengingatkan ibadah hari raya persembahan unduh-unduh akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 7 WIB di Induk Kepanjen, dan Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 7 di Pepantang Nganjuk. Demikian berita jemaat yang perlu kami tekankan. Sugeng siang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali dalam keseharian kita. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan menjadi ranting-ranting yang senantiasa melekat dalam pokok anggur yang sejati ialah Tuhan Yesus. Dan kita diajak, dipanggil untuk bersaksi kepada dunia. Terkhusus kalau hari ini kita bisa diingatkan, diajak untuk bersama merefleksikan bagaimana KJW menunjukkan andilnya untuk menjadi ranting-ranting kepunyaan Tuhan dalam bidang pendidikan, yaitu YPPK. Pun kita juga diajak untuk senantiasa merawat semangat belajar dan dunia. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pemutusan yang akan kita baca secara litani. Engkau berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Sungguh kami ini milik Allah. Andai kata jemaat berkata, karena aku bukan YPPK, aku tidak termasuk tubuh. Ingatkan kami, karena jemaat dan YPPK adalah sehati, sepikir dan sejiwa. Jadi kami tidak dapat berkata kepada YPPK, aku tidak membutuhkan engkau. Tegurlah kami karena kami merasa ikut memiliki YPPK. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing, jemaat dan YPPK, adalah anggotanya. Bimbing kami karena kami wujud nyata dari patuhilan kami yang biji.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Kita bersama memuji NKP nomor 210, bait yang pertama dan yang ketiga, Kuutus Kau. Keseharian kita mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita masuk saat teduh. Amin.